Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, agama Hindu merupakan agama yang tertua yang ada di dunia dan masih hidup sampai saat ini, bahkan termasuk ke dalam agama yang terbesar yang ada di dunia ini. Dan Semeton, beberapa orang berpendapat bahwa Hinduism lebih merupakan cara hidup daripada sebuah agama. Dan tentu saja untuk Semeton, biasanya seperti saya yang ada di perantauan, kita sering mendapatkan mitos-mitos atau cerita-cerita tentang penilaian agama Hindu yang pastinya itu adalah mitos atau fakta. Dan kali ini kita akan membahas itu karena ini penting, seperti yang pernah saya alami sendiri ketika bagaimana umat Hindu atau Semeton jika hidup di luar daripada Bali. Kalau di Bali tidak begitu pusing Semeton karena hampir mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu, dan penduduk agama-agama lain yang ada di Bali pun sudah memahami ajaran agama Hindu itu sendiri karena dari kesehariannya selalu melihat rutinitas dan mengenal orang-orang Hindu itu seperti apa, dan bahkan mereka tahu tentang ajaran-ajaran agama Hindu karena mereka melihat langsung karena dari mayoritas umat yang ada di Bali. Dan ketika hidup sebagai seorang umat Hindu di luar atau di lingkungan mayoritas yang bukan agama Hindu, itu akan sedikit berbeda. Dan ini bukan berarti saya menyalahkan teman-teman yang notabene bukanlah beragama Hindu atau teman-teman kami yang mayoritas yang berada di lingkungan kami, Semeton. Mereka terkadang memberikan penilaian atau bercerita tentang agama Hindu yang karena mereka tidak begitu mengetahuinya. Dan Semeton, ada beberapa mitos dan fakta tentang agama Hindu yang mesti harus kita sampaikan, kita luruskan. Dan jika ada yang kurang, nantinya Semeton mungkin bisa memberikan masukannya di kolom komentar, karena tentu kami dari Istana Channel mengucapkan terima kasih banyak Semeton-Semeton kita yang bereaksi kemudian memberikan masukannya di kolom komentar, dan itu sangat membantu saya juga untuk terus belajar, karena otomatis saya bukanlah yang ahli di sana, hanya saja kami menggali dari berbagai sumber tentang mitos dan fakta agama Hindu sendiri itu seperti apa. Nah, Semeton, yang pertama, agama Hindu itu menyembah 330 juta dewa bahkan lebih. Faktanya bahwa Tuhan yang ada itu hanya satu atau Esa. Makanya dalam bait tulisannya disebutkan Eko Narayana Aditya Astika Cit, yang menyatakan intinya adalah Tuhan itu satu. Umat Hindu pada faktanya didorong terhubung dengan Tuhan melalui jalan yang paling sesuai untuk mereka. Dewa yang disembah dipercayai memang sebagai manifestasi dari Tuhan yang tunggal itu sendiri. Trimurti atau tiga utama dewa Hindu yang paling dikenal secara umum memang, yaitu Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur. Oleh karena itu, agama Hindu sering dianggap sebagai politeistik. Kemudian yang kedua, umat Hindu sering dikatakan, ini sering sekali Semeton, dan saya sering mengalaminya, bahkan ketika saat itu saya sedang di sekolah, ada teman-teman yang ya kita maklum mereka belum memahami, mereka sering mengatakan bahwa umat Hindu adalah penyembah berhala, kamu penyembah patung ya. Dan Semeton yang ada di Bali, pada saat itu saya belum begitu memahami, karena wajar ketika dari sekolah dasar, SMP, SMA belum begitu mendapatkan pelajaran agama Hindu sendiri.
saya pun mendapatkan pelajaran agama Hindu waktu itu hanya punya buku doa sehari-hari dalam agama Hindu. Itu di tahun 1997 sampai 2003 lah sebetulnya. Dan dimana guru-guru agama Hindu juga belum terlalu banyak yang masuk ke dalam sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan kata-kata ini hampir sering ditanyakan, bahkan dijadikan bahan untuk, selain maaf dibilang mereka bertanya, ada juga yang mereka menegaskan begitu bahwa agama kita, agama Hindu adalah agama yang menyembah berhala. Faktanya adalah semeton, mungkin ini penting untuk semeton nanti yang juga untuk anak-anak, adik-adik yang sering mendapatkan hal yang serupa seperti yang Tiang alami. Faktanya bahwa umat Hindu menyembah sebagai pengingat akan Tuhan. Tidak ada Hindu yang akan mengatakan mereka menyembah berhala. Dan tidak ada satu ajaran yang mengatakan mereka menyembah patung. Mereka percaya bahwa representasi fisik Tuhan yang disembah itu membantu mereka untuk fokus dalam beribadah atau bermeditasi. Misalnya orang Hindu baru saja membuka usaha, maka tentunya di tempat usahanya akan ditempatkan sebuah patung Dewa Ganesha untuk memuja Tuhan yang melambangkan kesuksesan melalui Ganesha. Dan ketika semeton banyak melihat ada berbagai bentuk naga, burung, dan kalau di pura dalam ada sosok seram raksasa, tidak ada penjelasan bahwa agama Hindu itu menyembah sosok yang ada di patung itu. Simbol-simbol itu melambangkan, memanifestasikan bahwa sebagai pelebur di mana Dewa Siwa di sana dengan sosok yang seperti itu. Dan bukan berarti tidak ada yang mengajarkan, bahkan ketika Anda ke pura pun mereka tidak akan dikatakan untuk menyembah patung ini. Semeton Hindu tidak akan pernah melihat hal seperti itu. Kemudian yang satu ini mungkin lebih sering bagi yang sering melihat India, semeton. Di India itu sapi sangatlah dihormati, sehingga muncullah stigma Hindu menyembah sapi. Faktanya dikatakan bahwa Hindu tidak menyembah sapi, semeton, tapi mereka menganggap semua ciptaan dan semua kehidupan sebagai sesuatu yang suci. Hindu percaya semua kehidupan memiliki jiwa khusus. Jiwa seperti khususnya sapi yang memiliki tempat istimewa di kalangan masyarakat Hindu. Oleh karena itu umat Hindu menahan diri untuk tidak makan daging sapi. Bukan karena sapi itu haram, semeton, tapi karena menganggap sapi itu adalah pemberi kehidupan di mana air susunya dikonsumsi. Kemudian kalau di masyarakat Bali Hindu yang sampai saat ini banyak tidak mengkonsumsi daging sapi karena mereka masih ingat bahwa sapilah yang pada saat masa pertanian itu membantu membajak sawah, bekerja seperti ayah. Selain sebagai ibu, dia juga membantu ayah dalam pada saat itu membajak di sawah. Dan itulah salah satu sapi begitu dihormati, dan banyak kalangan yang menahan diri untuk tidak mengkonsumsi dagingnya. Begitu faktanya, semeton. Kemudian ada juga yang mengatakan semua agama Hindu adalah vegetarian. Faktanya tidak, semeton. Mayoritas umat Hindu justru banyak yang makan daging. Memang ada sekitar 30% yang berasal dari kepercayaan fundamental terhadap ahimsa sebagai ajaran atau prinsip yang melarang kekerasan atau menyakiti binatang lain, walaupun itu untuk dikonsumsi. Sejak diyakini kehidupan adalah manifestasi dari Tuhan, maka kekerasan terhadap siapapun makhluk Tuhan itu bertentangan dengan keseimbangan di alam semesta. Ajaran ini memang sepertinya banyak dianut atau dipahami, bahkan hampir 30% umat Hindu yang vegetarian, semeton.
Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang agama Hindu mendukung diskriminasi atau diskriminasi membeda-bedakan melalui sistem kasta. Faktanya adalah semeton diskriminasi kasta berakar dari budaya semeton, bukan dari agama murni. Kasta itu lahir dari sistem peradaban kuno yang mengatur kelas pekerja. Hal itu digambarkan dalam teks-teks Hinduism selama bertahun-tahun semeton. Berkembang menjadi hierarki sosial yang kaku tentunya. Kasta terendah tidak tersentuh adalah tingkatan kaum yang termarginalkan. Ini biasanya di India dan menghadapi penganiayaan. Contohnya kasta Dalit yang ada di India semeton. Namun banyak umat Hindu modern yang mengatakan bahwa diskriminasi berdasarkan kasta bukan dasar dari ajaran agama Hindu dan tidak boleh dianggap sebagai sanksi agama. Ini yang perlu semeton untuk ketahui. Di Bali sendiri kasta ini ada 4. Contohnya Brahmana itu biasanya orang yang bertugas berdasar dia mengurusi hal-hal ritual, misalnya pelantikan raja atau apa, dia yang memberikan sumpah, memandu upacara. Kemudian ada kasta ksatria, di sini adalah orang-orang yang bertugas di kerajaan dan militer biasanya. Kemudian ada kasta Waisya, mereka ini golongan pedagang semeton. Kemudian ada kasta Sudra, di mana mereka ini tidak bekerja sebagai 3 profesi di atas, tetapi ikut membantu, misalnya sebagai tenaga kuli, buruh, petani, dan lain-lain. Kemudian wanita, dikatakan wanita marginal dalam agama Hindu. Faktanya tidak begitu semeton. Disebutkan itu bukan karena agama. Salah satu yang membedakan Hindu dengan agama Kristen atau Islam atau agama yang lain, justru Hinduisme mengakui Tuhan dalam bentuk feminin. Jadi pemahaman modern tentang kesetaraan gender dalam agama Hindu itu dijunjung dengan sangat tinggi semeton. Contohnya Hindu memuja Sakti atau personifikasi energi Tuhan melalui sosok wanita. Beberapa dewi yang paling sering disembah seperti Dewi Parwati di India, bentuk utama Sakti, kemudian Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan, kemudian Dewi kebijaksanaan, Laksmi Dewi yang disebut dengan Dewi kemakmuran. Kemudian wanita di India mungkin tidak setara dengan pria, tapi itu bukan karena agama semeton. Justru itu karena budaya yang ada di sana. Namun seringkali masyarakat menggunakan agama untuk menekan wanita. Pada intinya kita tidak pernah berpikir apa dasar untuk mengabaikan wanita dalam agama kami. Kata Suga Sukla pernah mengatakan demikian, pendiri Hindu American Foundation. Weda tidak pernah memberikan instruksi itu tentang mengabaikan wanita di dalam agama Hindu. Kemudian semeton yang ketujuh, itu wanita Hindu sudah menikah bila pakai titik merah di dahi. Ini sering diperhatikan di India. Faktanya disebutkan bahwa itu bukan patokan pasti. Contohnya di Bali, di Indonesia tidak ada yang keningnya diberikan tanda merah. Jadi itu hanya berlaku di India dan bukan sebuah ajaran dalam agama. Titik merah pernah menjadi simbol bahwa seorang wanita telah menikah jika di India. Namun hari ini titik merah atau bindi memang sering kali hanya menjadi riasan. Gadis dan wanita atau yang sudah lajang dan menikah sekarang ini menggunakan bindi dari semua warna.
bukan sebagai sesuatu tanda tetapi sebagai fashion. Kemudian ada pernyataan Bhagavad Gita seperti kitab suci. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada satupun buku utama dalam Hindu, namun Hindu memiliki banyak naskah kuno yang menceritakan tentang religiusitas Hinduisme meliputi Weda, Upanishad, Purana, dan Bhagavad Gita. Hinduisme percaya bahwa Tuhan mengungkapkan kebenaran kepada orang bijak ribuan tahun lalu. Kemudian oleh manusia diwariskan secara turun-temurun itu melalui lisan. Kemudian ada penyebutan bahwa karma adalah sesuatu yang fatal atau fatalistik. Faktanya disebutkan bahwa setiap orang dapat memilih jalan hidupnya. Ini adalah teori di balik karma, yaitu untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang ada balasannya yang sesuai. Ya, inilah yang dikenal dengan karma itu sendiri. Orang Hindu percaya mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya apa yang telah diperbuat, dan setiap orang menciptakan takdirnya dengan perbuatannya sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah memiliki karma yang akan membebaskan jiwa dan mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Itulah yang dipahami tentang karma itu. Mungkin itu saja. Silakan menambahkan beberapa tentang mitos atau fakta, mitos dan fakta yang sering dilemparkan kepada umat Hindu. Semoga tayangan ini bisa memberikan sedikit edukasi karena ketika kita berada di lingkungan yang jauh dari Bali, saya contohkan, itu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan baik sengaja ataupun pertanyaan yang bernada menegaskan bahwa agama Hindu itu adalah begini begitu, dan saya pun sering mendapatkan beberapa orang yang berusaha untuk menyudutkan melalui cara-cara dengan cara mengaburkan apa yang saya yakini pada saat itu, walaupun pada saat itu saya memang belum banyak literatur yang dibaca untuk memahami dan mendalami agama itu. Dan seringkali banyak siswa-siswa yang di luar Bali pastinya yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mereka tidak bisa menjawab. Semoga melalui video ini saya ingin berbagi, dan semeton pasti banyak yang lebih tahu dan paham tentang ini. Silahkan bantu memberikan komentarnya di kolom komentar. Dan suksma untuk semeton Istana Channel yang sudah mendukung Istana Channel dan mensubscribe channel Hindu ini hingga mendekati 100.000 subscribe. Sekali lagi suksma yang Susukarata Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.